إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah hadis 252 bab i'tizal al-masjid man akala al-basal wal karath atau al-kurath al-thawm. Bahwa orang yang makan bawang putih, demikian pula bawang merah, demikian pula lobak, dan dikiaskan kepadanya itu semua yang sifatnya bau, ya, membuat mulut kita bau, gak enak. Hendaknya ia meninggalkan masjid. Hadis 252 an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala thawman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baytihi wa annahu utiya biqidrin fihi khadirat min baqul min buqul fawajada laha rihan fasa'ala fa ukhbira bima fiha min al-buqul faqala qarribuha ila ba'di ashabihi falamma ra'ahu kariha aklaha qala qul fa inni unaji man la tunaji. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan saum itu bawang putih ya, atau basal itu bawang merah, falyatazilna, hendaklah ia menjauhi kami, atau liyatazil masjidana, hendaklah ia menjauhi masjid kami. Wal yaqut fi baitih, dan hendaklah ia duduk di rumahnya. Wa annahu utiya, dan bahwasanya beliau dibawakan kepada beliau bejana kuali yang berisi sayur mayur dari bukul. Bukul itu kacang-kacangan gitu, Pak. Fawajada laha riha, rupanya Rasulullah mencium bau yang tidak enak di situ. Fasa'ala, lalu beliau bertanya, fa ukhbira bima fiha minal buqul. Maka dikabarkanlah kepada beliau bahwa di dalamnya itu ada bukul. Faqala qarribuha ila ba'di ashabi. Maka beliau bersabda, dekatkan makanan itu kepada sebagian sahabat-sahabat. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika Rasulullah melihat bahwa di situ ada makanan-makanan yang membuat mulut itu tidak enak baunya, maka beliau tidak suka untuk memakannya. Maka beliau bersabda, kamu saja yang makan, karena aku unaji man la tunaji. Karena aku berkomunikasi dengan yang kalian tidak berkomunikasi dengannya, itu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, karahiyatu aqlil basal wa thawm. Itu makruhnya makan basal, bawang merah demikian pula bawang putih, demikian pula semua yang
baunya nggak enak. Kalau di Indonesia ya jengkol, pete, iya. Dan semua yang membuat bau mulut, Pak. Maka itu sama hukumnya. Karena larangannya itu harus kita pahami ilatnya apa. Kita jangan hanya terpaku, yang nggak boleh itu makan bawang merah, bawang putih udah titik. Karena hadisnya kok cuma itu kok misalnya. Tapi kita harus paham ilat daripada larangan itu apa, alasannya kenapa. Ternyata alasannya itu bisa menimbulkan bau busuk. Berarti Pak, ya dikiaskan dengan bawang merah dan bawang putih, semua yang menimbulkan bau busuk di mulut. Kenapa? Karena ilatnya sama. Itu namanya kias. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ya akhwal Islam. Di sini menunjukkan bahwa orang yang makan bawang merah atau bawang putih sehingga menimbulkan bau busuk, itu termasuk uzur untuk tidak pergi ke masjid. Termasuk uzur untuk tidak pergi kemana? Ke masjid. Tapi ini bukan bagi orang yang sengaja makan bawang, Pak. Makan bawang biar nggak ke masjid gitu. Kalau niatnya kayak gini nih dosa nih. Iya. Kalau antum tahu ini mau sholat, jangan makan. Iya. Walaupun antum makan dengan niat supaya nggak ke masjid, nah ini niatnya ini yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai niat yang buruk. Iya. Faedah selanjutnya akhwal Islam yang bisa kita petik, bahwa larangan makan bawang putih dan bawang merah dan sejenisnya itu ketika kita mau ke masjid saja. Adapun kalau kita tidak pergi ke masjid maka boleh. Dalilnya hadis ini, di mana didekatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukul, sayur mayur. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memberikannya, mendekatkannya kepada sebagian sahabat. Akan tetapi Nabi tidak mau makan. Kenapa? Karena Nabi masalahnya Pak, selalu menunggu wahyu. Ya. Sementara para malaikat itu Pak merasa terganggu seperti halnya anak Adam juga terganggu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin tentunya dengan bau mulutnya itu menyakiti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Berarti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu karena ada alasan itu, tidak mau makan itu. Tapi Nabi mengatakan kul, makanlah. Karena aku berkomunikasi dengan ya yang kalian tidak berkomunikasi dengannya. Berarti kalau kita tidak pergi ke masjid itu menunjukkan apa? Boleh, nggak masalah. Namun tentunya Pak, dianjurkan pun ya ketika kita mau sholat pun juga, walaupun misalnya kita sholat tahajud, ya dianjurkan juga kita untuk bersiwak, membersihkan bau mulut. Karena disebutkan dalam hadis, idza qama ar-rajul yusalli, ya, apabila seorang laki-laki berdiri sholat, ya, apa yang terjadi? Qama ya malakun khalfah, akan ada malaikat yang berdiri di belakang dia. Faja'ala yadnu, lalu malaikat itu terus mendekat, sampai ia meletakkan mulutnya di mulut orang sholat tersebut. Dan tidak ada bacaan yang ia baca kecuali ia masuk ke dalam mulut dan perut malaikat tersebut. Sementara malaikat terganggu dengan bau mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa tersakiti, terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam, sama. Tidak ada bedanya. Iya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini juga menunjukkan akhwal Islam anjuran untuk menjaga kebersihan masjid, Pak. Dan agar dijauhkan dari bau-bau yang tidak enak di masjid. Maka antum yang mau pergi ke masjid, hindari pakaian yang bau. Ya, misalnya bau keringat. Ya, bis gue sejauh 50 kilo langsung ke masjid. Nggak bawa salinan, akhirnya terganggu orang dengan bau apa? Bau keringat antum itu. Ini pun sama, mengganggu juga. Dan ilatnya sama juga, sama-sama apa? Mengganggu, ini tidak baik. Ya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ikhraj man wujida minhu rihul basal wa thaun minal masjid. Bab mengusir orang yang ditemukan padanya bau bawang dari masjid. Artinya kalau ada orang, Pak, mulutnya bau bawang masuk ke masjid, boleh kita usir. Pergi kamu. Iya. Kalau nggak mau pergi digotong, Pak. Ya, demikian. Nanti akan kita bawakan hadisnya. Di zaman Nabi begitu, Pak. Ya, orang itu kalau ketahuan mulutnya bau bawang diusir. Kalau nggak mau digotong dia. Iya. An Ma'dan bin Abi Talhah anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu khataba yaumal jumu'ah. Ini hadisnya panjang ya. Dari Ma'dan bin Abi Talhah bahwasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berkhutbah pada hari Jumat. Fadzakara Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan Abu Bakar. Yang keduanya telah mendahului Umar. Qal inni ra'aitu ka'anna dikan naqarani thalatha naqarat. Sesungguhnya aku bermimpi ada ayam jago yang mematuku dengan 3 kali patukan. Wa inni la urahu illa hudura ajali. Dan aku memandang bahwa makna mimpiku itu adalah dekatnya ajalku. Artinya beliau akan ditusuk. Dan ternyata benar. Beliau ketika sholat subuh ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah, dengan 3 kali tusukan dengan khonjar itu. Sehingga ususnya burai. Ya. Nah, Umar sebelumnya mimpi dulu, Pak. Dalam mimpinya itu beliau dipatuk oleh ayam jago 3 kali patukan. Dan Umar merasa bahwa itu maksudnya adalah ajal beliau. Ini namanya takwil mimpi. Wa inna aqwaman ya'murunani an astakhlif. Dan sesungguhnya beberapa kaum yang menyuruh aku untuk menunjuk khalifah, siapa yang akan menggantikan aku. Iya, artinya ketika Umar dalam keadaan beliau sedang sakit menuju kematiannya setelah ditusuk itu, Pak. Umar diminta untuk apa? Iya, menunjuk siapa kira-kira yang akan menjadi apa? Khalifah. Wa inna Allah azza wa jalla lam yakun liyudayyi' dinahu wala khilafatahu. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mungkin menyia-nyiakan agamanya dan tidak akan menyia-nyiakan khilafahnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan Rasulullah SAW bahwa nanti yang akan menjadi khalifah setelahku si fulan. Berarti dalam hal ini kalau Umar tidak menunjuk khalifah setelahnya pun nggak masalah, karena dahulu Rasulullah pun tidak melakukannya. Itu maksud daripada perkataan apa? Umar. Kata Umar, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan agamanya. Walaupun aku tidak menunjuk seseorang sebagai khalifah. Wala alladhi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya.
tidak pula yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajila bi amrun fal khilafatu syura baina haula'i sittah. Kalau ternyata aku segera meninggal dunia, ya, maka hendaknya yang menjadi khalifah itu dimusyawarahkan antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, yaitu Utsman, Ali, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian saya lupa ya yang lainnya ya. Di situ Umar radhiyallahu an menyebutkan ada 6 sahabat. Yang kemudian dari 6 itu ya semuanya mengundurkan diri. Yang kemudian semua sepakat untuk menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata beliau, alladzina tuwfiya Rasulullah SAW wa huwa anhum radin. Mereka ini saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah ridho kepada mereka. Wa inni qad alimtu anna aqwaman yat'anuna fi hadzal amr. Dan aku sudah tahu bahwasanya ada beberapa orang yang mencela perkara ini. Ana darabtuhum biyadi hadhihi 'alal Islam. Dan aku yang memukul mereka dengan tanganku supaya masuk Islam. Ya. Tapi kok mereka malah mencela perkara ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan perbuatan itu, fa ulaika a'da'ullahil kafarah ad-dullal. Mereka itu musuh-musuh Allah yang kafir dan sesat. Artinya ya mereka yang mencela perkara ini ya dan menganggap itu boleh-boleh saja halal, maka yang seperti ini kafir karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau maknanya bahwa mereka seperti perbuatan orang-orang kafir ya yang tidak suka dengan perkara ini. Summa inni la ada'u ba'di syai'an ahamma indi minal kalalah. Kemudian aku tidak meninggalkan setelahku sesuatu yang paling penting bagiku dari kalalah. Kalalah itu tentang warisan. Jadi ada orang meninggal dunia tapi tidak meninggalkan anak, juga tidak ada orang tua. Tidak ada anak, tidak ada orang tua, adanya saudara-saudara, saudara kandung, ya, ataupun saudara seayah. Nah itu namanya kalalah, Pak. Ya. Ma raja'tu Rasulullah SAW fi syai'in ma raja'tuhu fil kalalah. Aku ya terus menerus bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku ini tidak pernah terus-menerus bertanya kepada Rasulullah SAW seperti halnya aku bertanya tentang kalalah. Wa ma aghladha li fi syai'in ma aghladha li fih. Dan tidaklah Rasulullah SAW bersikap keras kepadaku seperti halnya beliau bersikap keras tentang masalah ini. Hatta ta'ana bi isbi'aihi fi sadri, sampai-sampai Rasulullah SAW dia menusukkan dua jarinya ke dadaku, kata Rasulullah, kata Umar, ya. Faqala Rasulullah bersabda, ya Umar, ala takfika ayatus saif allati fi akhir suratin nisa. Hai Umar, karena kan Umar sering bertanya mulu, Pak. Bertanya terus tentang masalah kalalah. Maka Rasulullah SAW pun marah kepada Umar. Lalu Rasulullah SAW menusukkan dada Umar dengan tangannya sambil berkata, apa tidak cukup buat kamu ayat saif? Ayat saif itu ayat yang paling terakhir di surat An-Nisa. Itu tentang masalah kalalah. Kenapa disebut dengan ayat saif? Karena ia turunnya di musim panas, Pak. Saif itu artinya apa? Musim panas, ya.
Itu Allah berfirman, yas'alunaka ya yas'alunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Itu yang terakhir daripada surat An-Nisa. Kata Rasulullah, apa enggak cukup itu satu surat ayat tersebut buat kamu hai Umar? Wa ini in aish aqdi fiha biqadiyatin yuqda biha min man yaqra'ul Qur'an, atau ya yaqdi biha man yaqra'ul Qur'an wa man la yaqra'ul Qur'an. Dan sesungguhnya jika aku masih hidup, aku akan putuskan padanya tentang sebuah keputusan yang bisa dipahami oleh orang yang membaca Quran maupun yang tidak membaca Quran. Artinya keputusan yang mudah dan jelas. Tsumma qala, lalu Umar berkata, Allahumma inni ushiduka ala umara'il amsar fa inni innama ba'athtuhum alaihim liya'dilu alaihim wal yu'allimun nasa dinahum. Ya Allah, sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu terhadap gubernur-gubernur yang aku tunjuk, karena aku tunjuk mereka itu agar mereka bersikap adil terhadap rakyat mereka dan agar mereka mengajarkan manusia tentang agama mereka dan tentang sunnah Nabi mereka. Artinya ya Umar mengatakan, ya Allah, ya aku sudah berusaha sekuat tenaga agar gubernur-gubernur yang aku tunjuk ini adalah orang-orang yang bisa bersikap adil, dan orang-orang yang bisa mengajarkan tentang agama dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Umar ingin mengajarkan, ya demikian seharusnya seorang khalifah, ya menunjuk para pemimpin, gubernur dan yang lain itu hendaknya orang yang paham tentang agama, Pak, tentang din, yang bisa mengajarkan manusia tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqsimu fihim fai'ahum, dan agar mereka mampu membagi pada mereka ghanimah. Wa yarfa'u ilayya ma ashkala alaihim min amrihim, dan agar mereka melaporkan kepadaku perkara-perkara yang menjadi problematika mereka. Artinya ya Umar menyuruh agar yang disampaikan, yang ditanyakan kepada Umar hanya masalah yang sifatnya problem yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Summa innakum ayyuhan nas. Kemudian kalian wahai manusia, ta'kuluna syajaratain. Kalian makan dua pohon. La arahuma illa khabithatain. Aku memandangnya itu pohon dua-duanya busuk. Yaitu hadal basal wassaum, itu bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW idza wajada rihaha min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW apabila menemukan bau bawang dari seseorang di masjid, maka beliau menyuruh supaya orang itu dibawa ke Baqi. Tahu kan Baqi? Baqi itu perkuburan, bayangkan. Ya, Rasulullah SAW menyuruh orang yang ketahuan bau bawang, ya digotong tuh ke Baqi. Ya. Faman akalahuma falyumitha tabkha. Maka siapa yang ingin memakannya, itu bawang, baik bawang putih maupun bawang merah, hendaklah baunya itu dimatikan dengan cara dimasak. Dihilangkan dengan cara apa? Dimasak. Baik akhi, dari perkataan Umar bin Khattab ini kita ambil faidah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan karamah Umar bin Khattab. Di antara karamah beliau adalah beliau bermimpi
Dalam mimpinya itu dipatuk ayam jago 3 kali. Lalu Umar mentakwilnya bahwa beliau akan ditusuk, ya, dibunuh dengan cara ditusuk. Dan itu ternyata benar, ya. Dan mentakwil mimpi dan ternyata tepat Pak takwilnya, itu termasuk karomah Pak. Dan itu menunjukkan akan kefakihan. Karena takwil mimpi itu butuh kepada apa? Kefakihan, nggak sembarangan Pak. Iya. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan bahwa Umar kelak akan mati syahid. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tata cara memilih khalifah dalam Islam itu yaitu dengan diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd untuk memilih siapa yang berhak menjadi khalifah. Siapa ahlul hilli wal aqd? Ahlul hilli wal aqd itu sebuah lembaga yang dibentuk oleh khalifah yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman. Maka merekalah yang mencari siapa yang berhak untuk menjadi siapa? Khalifah. Maka Umar menunjuk 6 orang, silahkan. Ahlul hilli wal aqd lah yang akan apa? Menentukan siapa dari 6 orang ini yang paling berhak. Iya. Kalau Umar menjadi khalifah dengan cara apa Pak? Ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggal, beliau menulis surat bahwa hendaknya yang menjadi khalifah setelahku adalah Umar. Ini pun termasuk salah satu cara penunjukan khalifah dalam Islam. Itu dengan wasiat dari khalifah sebelumnya. Iya. Jadi kalau khalifah sebelumnya berwasiat bahwa yang akan menjadi khalifah setelahku si fulan, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Maka dia menjadi apa? Khalifah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini akhal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia sudah melakukan perbuatan kufur. Dan kufurnya kufur besar. Kalau misalnya ada orang yang meyakini ya sesuatu yang haram itu halal, atau meyakini sesuatu yang halal itu haram, padahal sudah jelas kehalalannya, maka ini termasuk kufur. Karena Umar di sini ya mengatakan kalau mereka melakukan itu, yaitu mereka-mereka yang mencela urusan masalah kekhilafahan, ya, dan mencela permasalahan itu masalah besar, ini bukan masalah kecil. Kalau mereka melakukan itu dengan keyakinan itu halal, nggak masalah, maka ini kata Umar, mereka itu musuh-musuh Allah yang kafir dan sesat. Ya. Faedah selanjutnya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang murid banyak bertanya kepada seorang ustadz untuk lebih memahami sebuah permasalahan. Karena Umar banyak dia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kalalah, sampai Rasulullah SAW akhirnya marah. Kenapa Umar lakukan itu? Supaya beliau lebih paham lagi, Pak. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan banyak bertanya itu pada asalnya tidak boleh, karena Rasulullah melarang. Kata Rasulullah SAW, ya, kan dalam hadis ya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apa? Banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh bertanya atau banyak bertanya dalam dua keadaan.
Keadaan yang pertama dalam perkara yang sangat kita butuhkan dalam agama kita. Keadaan yang kedua untuk betul-betul memahami tentang sebuah pelajaran. Iya. Antum misalnya sedang belajar ilmu waris kok puyeng banget sih. Akhirnya antum banyak bertanya supaya apa? Semakin memahami ilmu tersebut, nggak apa-apa. Iya. Atau antum misalnya belajar nahu, antum belum paham juga maksudnya apa ini. Sehingga akhirnya antum bertanya lagi, maksudnya begini, bagaimana ini. Silakan, nggak apa-apa. Karena untuk tujuan memahami sebuah apa? Ya, pelajaran. Itu penting sekali akal Islam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan Umar, di mana beliau seorang yang sangat adil, khalifah yang terkenal keadilannya, Pak. Dan beliau tidak memilih pemimpin kecuali yang benar-benar ya dia memang berhak untuk menjadi seorang pemimpin yang cakap dalam memimpin. Umar bin Khattab itu, Pak. Bahkan beliau ini ya sangat Masya Allah luar biasa dalam masalah kepemimpinan. Sampai-sampai pernah datang penduduk Homs ke kota Madinah. Kemudian Umar menyuruh, coba tuliskan nama-nama orang miskin di negeri kalian tuh. Ditulis yang pertama Sa'id bin Amir. Ketika Umar membaca nomor pertama Sa'id bin Amir, ini siapa? Gubernur kami. Hah? Gubernur kalian miskin? Iya. Masya Allah. Mana ada Pak di zaman sekarang gubernur miskin, Pak? Iya. Akhirnya Umar pun mengirimkan ya 100 dinar. Ketika sampai itu uang ke Sa'id bin Amir, dibukanya kantongnya, ternyata di situ ada ya 100 dinar atau sekitar itulah. Maka apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat duit banyak malah istirja. Apa kata istrinya? Musibah apa yang menimpa? Kata Sa'id, lebih berat dari musibah. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ini ada dunia masuk kepadaku mau merusak agamaku. Ini Pak, lihat gambaran gubernurnya Umar tuh begini, Pak. Makanya nggak aneh kalau di zaman itu luar biasa, Pak. Sekarang kita ngayal pengen punya khalifah kayak Umar. Sementara kita rakyatnya jauh banget dari rakyatnya Umar. Iya, mustahil, Pak. Karena Allah memberikan pemimpin itu sesuai dengan keadaan apa? Rakyatnya. Kalau rakyatnya isinya garong, ya pemimpinnya garong, Pak. Kalau rakyatnya isinya bencong, ya pemimpinnya bencong, Pak. Iya. Makanya perbaikan itu harus dari bawah. Kita perbaiki, kita dakwahi, supaya orang itu mau kembali kepada Allah. Kalau rakyatnya bagus, insya Allah Allah kasih pemimpin yang bagus juga. Biidznillah. Iya. Hadis ini kita ambil faidah, yaitu bahwa orang yang makan bawang putih atau bawang merah, ataupun makanan-makanan yang membuat bau busuk, maka dia hendaknya dikeluarkan dari masjid, Pak. Hendaknya dia dikeluarkan dari masjid. Baik, hadis berikutnya, hadis 254, bab an-nahi an tunshad ad-dhalah fil masjid. Bab larangan dari mengumumkan barang hilang di masjid.
Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Artinya dia mengatakan, apakah kalian melihat barangku di masjid? Ya. Maka hendaklah diucapkan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Ya. Di sini menunjukkan Bapak sekalian, bahwa masjid itu hendaknya dijauhkan dari perkara-perkara yang sifatnya duniawi, Pak. Adapun yang sifatnya ukhrawi boleh. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah yang ketika ditanya tentang boleh enggak mengumumkan di masjid tentang kegiatan-kegiatan masjid yang sifatnya akhirat, boleh, nggak masalah. Adapun yang sifatnya dunia, seperti diantaranya seperti ini, mengumumkan barang yang hilang, maka hendaknya masjid tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dibikin di luar masjid, Pak, tempat barang-barang yang hilang. Adapun kalau misalnya kita ketinggalan HP atau misalnya jam tangan, kemudian kita datang ke masjid mencari tanpa mengumumkan, nggak masalah. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu kalau mengumumkan. Adapun kita datang misalnya, ketinggalan HP saya, ya tadi saya ketiduran di masjid misalnya, atau jam tangan atau yang lainnya. Kemudian kita datang ke masjid, kita nyari-nyari, ya. Maka pihak DKM pun kalau yang misalnya menemukan itu, bagusnya ada tempat khusus untuk ya, penyimpanan barang yang hilang. Jadi siapapun yang mencari barang yang hilang, dia pergi ke tempat tersebut di luar masjid supaya tidak masuk larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh supaya mendoakan. Mudah-mudahan nggak kembali itu. Ya. Bab an-nahi an tuttakhadhal qubur masajid. Bab larangan mengambil kuburan sebagai masjid. Hadis 255. An Aisyah wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma kashafaha an wajhi faqala wa huwa kadhalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru mithla ma sana'u. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka, keduanya berkata, ketika Rasulullah SAW ditimpa sakit, ya, menuju kematiannya, dalam satu ayat yang lain itu 5 hari sebelum Rasulullah wafat, maka beliau pun ya menutupi wajahnya dengan kain. Ya. Fa idza tamma kashafaha, apabila beliau telah kesusahan, beliau pun membuka kain tersebut dari wajahnya sambil bersabda, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Beliau mewanti-wanti agar jangan sampai umat Islam melakukan seperti yang mereka lakukan, Pak. Hadis ini, akhi, subhanallah, ya, menunjukkan
larangan keras dari Rasulullah SAW, bahkan pelakunya terlaknat. Itu mengambil kuburan sebagai apa? Masjid. Apa makna mengambil kuburan sebagai masjid, Pak? Maknanya umum. Makna yang pertama yaitu sholat menghadap ke kuburan. Sholat menghadap ke mana? Ke kuburan dengan sujud ke kuburan. Berdasarkan hadis yang lain yang dikeluarkan Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Pernah suatu ketika Anas bin Malik sholat. Rupanya Anas tidak sadar kalau di depan beliau ada kuburan. Rupanya Umar melihat. Apa kata Umar? Al-qabr, al-qabr. Rupanya Anas salah dengar, Pak. Yang didengar sama Anas tuh al-qamar, al-qamar. Maka Anas melihat ke atas. Iya. Padahal maksudnya Umar tuh kuburan, kuburan, al-qabr. Salah dengar, al-qamar. Qamar itu bulan. Iya. Lalu Umar berkata, innama aqsidul qabr, la tusalli ilal qabr. Maksudku kuburan, kata Umar. Kamu nggak boleh sholat menghadap kemana? Ke kuburan. Haram hukumnya. Yang kedua, sholat di atas kuburan. Ini berdasarkan hadis yang melarangnya. Demikian pula sholat di perkuburan, di tengah-tengah kuburan. Ya, itu pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membangun masjid di atas kuburan. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis berikutnya di hadis 256. Ya. Kita bacakan hadis di 256, bab an-nahi an bina'il masajid al-kubur. Bab larangan membangun masjid di atas kuburan. An Aisyah anna Umma Habibah wa Umma Salamah radhiyallahu anhunna dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah. Dari Aisyah bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah waktu itu ketika hijrah ke Habasyah. Ya. Habasyah sekarang itu Ethiopia, Pak. Dulu Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil, namanya Najasyi. Yang kemudian Najasyi masuk Islam. Ya. Fiha tasawir li Rasulullah SAW. Maka Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah sana. Itu yang banyak gambar-gambarnya itu, Pak. Jadi gereja itu banyak apa? Gambarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna ulaik idza kana fihim rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, mereka itu apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, mereka pun membangun di atas kuburannya masjid dan mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah azza wa jalla nanti pada hari kiamat. Iya, lihat Nabi mengatakan bahwa mereka ini kalau ada orang soleh meninggal dunia, dibangunlah masjid di atas kuburannya itu. Dan ini termasuk dilarang karena Rasulullah mengatakan mereka ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Makanya orang yang menafsirkan, sebagian orang Pak
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil kuburan sebagai masjid itu maksudnya, kata mereka, sujud menghadap kuburan. Bukan maksudnya ya bikin masjid di kuburan, bukan, kata mereka. Kita katakan pendapat Anda bertabrakan justru dengan hadis ini. Iya. Banyak di antara masyarakat Pak di negeri kita ini banyak sekali ya masjid-masjid yang ada padanya apa? Kuburan. Lalu mereka berhujah dengan Masjid Nabawi. Itu buktinya di Masjid Nabawi ada kuburan Rasulullah SAW. Itu gimana itu? Maka kita jawab, akhi, ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau dikuburkan di mana? Di masjid atau di rumah Aisyah? Di rumah Aisyah, bukan di dalam masjid sama sekali. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kuburan Nabi itu belum dimasukkan ke masjid. Siapa yang pertama kali memasukkannya? Itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dia yang pertama kali memasukkannya, dan itu pun diingkari oleh para ulama di zamannya. Iya. Maka dari itu perbuatan seorang raja tidak bisa dijadikan hujah. Hujah itu adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah sudah tegas kok. Iya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa pelakunya terlaknat. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membangun masjid di atas kuburan itu akan menjadi seburuk-buruk makhluk nanti pada hari kiamat. Iya. Masa kita tinggalkan hadis hanya karena perbuatan seorang khalifah? Tentu ini sangat aneh sekali, saudaraku sekalian. Hadis ini akal Islam menunjukkan, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan mengambil kuburan sebagai masjid dengan makna-makna yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa Pak dilarang? Karena pertama ini zari'atun ila syirk, wasilah kepada kesyirikan, Pak. Iya. Oh, berarti kalau saya tidak berbuat syirik boleh dong? Oh iya, tetap tidak boleh. Kenapa demikian? Karena yang kedua, ini tasyabuh dengan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Iya. Dan tasyabuh dengan ahli kitab yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Rasulullah SAW saja Pak melarang sholat ketika matahari apa? Terbit dan ketika matahari apa? Terbenam. Kenapa Rasulullah larang Pak? Supaya tidak menyerupai orang-orang yang sedang menyembah apa? Matahari saat itu. Iya. Sehingga Nabi melarangnya. Demikian pula halnya sama ini. Apalagi akal Islam, ya kuburan tuh fitnahnya lebih berat Pak dibandingkan dengan pohon, batu. Kuburan tuh fitnahnya dahsyat Bapak sekalian. Iya. Demikian pula orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu akibat daripada ada ta'zim, ya, pengagungan yang berlebihan kepada apa? Kuburan. Dan itu akan menyebabkan gulu terhadap orang-orang saleh. Antum tahu kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini gara-gara itu, Pak. Gara-gara berlebihan terhadap orang saleh. Kapan kesyirikan terjadi, Pak? Pertama kali itu di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka menyembah 5 patung, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa 5 orang ini Pak? Ternyata mereka orang soleh waktu hidupnya. Ketika meninggal dunia digambar, kemudian dibikin patung, lama-lama disembah. Demikian memang kesyirikan itu biasanya dari kecil dulu Pak. Maka Nabi langsung menutup pintu. Dilarang oleh Nabi SAW. Iya.
Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Ada seorang marbot yang menemukan HP di masjid. HP ini sudah diumumkan melalui mading masjid. Sudah 4 bulan berjalan, HP belum ada yang mengakui. Kemudian marbot ini memakai HP ini untuk pribadinya. Gimana? Barang hilang itu ada 2 macam, Mas. Macam yang pertama tidak bernilai. Artinya orangnya nggak bakalan nyari juga. Kayak antum nemuin duit 1.000 perak. Kayaknya orang juga nggak bakalan nyari. Maka ini boleh langsung diambil. Dikantongin. Jadi nggak perlu diinjek dulu, Pak. Yang kedua, barang tersebut bernilai dan orangnya pasti nyari. Maka ini harus ditunggu setahun dan diumumkan. Kalau setahun tidak ada yang ngaku juga, ya udah boleh dipakai. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah mengumumkan kematian di masjid dengan pengeras suara? Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in, tidak pula para ulama setelahnya, Pak. Ya. Maka dari itu ini perkara termasuk yang diada-adakan. Lebih utama mana setelah selesai sholat fardu, zikir, atau langsung membaca Al-Quran? Dan apa hukumnya membaca Al-Quran dengan nada tinggi sehingga mengganggu orang yang zikir? Tentunya yang lebih utama zikir setelah sholat. Kaidah yang harus antum pahami, akhi. Zikir itu ada 2 macam. Yang pertama zikir mutlak. Itu zikir yang bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Dan yang kedua zikir muqayyad. Itu zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwa zikir muqayyad lebih utama daripada zikir mutlak. Ya. Maka dari itu zikir setelah sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, mengeraskan bacaan Al-Quran sehingga mengganggu orang lain, ini pun tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid, didapati para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Ketahuilah setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Allah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Ya. Ana sedang sholat maghrib dan isya. Pada rakaat ketiga dan keempat, ana belum selesai baca Al-Fatihah, si imam langsung ruku. Apakah ana harus membaca Al-Fatihah sampai selesai atau ikut imam? Ikut imam, Pak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk pertama mendahului imam. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Yang ketiga, terlambat dari imam. Terlambat lama. Maka 3 perkara ini terlarang karena bertabrakan dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya. Hukum memberi hadiah kepada guru di sekolah. Kalau antum memberi hadiah kepada guru karena dia mengajar anak antum, nggak boleh. Itu masuk hadayal ummal. Ya. Tapi kalau
pemilik sekolah mengizinkan dan mengatakan nggak apa-apa, silakan, maka boleh. Iya, karena ini berhubungan dengan hak siapa? Pemilik. Maka pemilik sekolah atau pemilik perusahaan mengizinkan, boleh. Kalaupun kalau misalnya pemilik sekolah atau pemilik perusahaan mengatakan nggak boleh, maka tidak boleh, tidak halal guru untuk mengambil apa? Hadiah dari wali murid, Pak. Iya. Demikian pula, iya, kalau keadaannya misalnya dikasih hadiah bukan karena si guru mengajarkan anaknya, tapi karena ada permasalahan yang lain. Ada ceramahnya Dr. Musyafa, ya, memberikan perincian tentang kapan saja wali murid boleh memberikan hadiah kepada sang guru. Itu ada perinciannya, Pak. Itu lihat aja, ya, ceramah beliau itu. Usaha orang tua saat ini sedang mengalami penurunan. Apa yang harus Anda lakukan sebagai anak agar pintu-pintu rezeki terbuka? Yang antum lakukan yang pertama, memberikan kepada orang tua nasihat untuk bersabar. Iya. Karena yang namanya kehidupan tak akan selamanya enak terus, Pak. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita susah. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita menang, besok kita kalah. Demikian hari-hari. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang tidak senang terus. Tapi terkadang diberikan kesusahan supaya apa, Pak? Supaya kesenangan ini tidak membuat dia lupa. Karena kalau senang terus nih, Pak, biasanya bakalan lupa sama Allah. Iya. Nah, supaya tidak lupa, Allah kasih kesusahan. Iya, atau dikurangi sedikit supaya dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Rasul kita yang mulia alaihi wassalam saja, para sahabat al-kiram, mereka orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata lihat kehidupan mereka, Pak. Iya. Peperangan yang Rasulullah lakukan terkadang menang, terkadang kalah. Iya. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, "Kaifa kana al-qital bainakum?" Bagaimana peperangan antara kalian dengan Nabi itu? Saat itu Abu Sufyan sedang kafir, masih kafir, ya. Apa kata Abu Sufyan? Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Nanalu minhu wa yanalu minna. Peperangan antara kami dengan dia itu silih berganti. Terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Kalau itu Rasulullah SAW sebaik-baiknya makhluk, ya, demikian pula kita. Nah, antum sampaikan, hibur, supaya dikuatkan hatinya, disabarkan keimanannya, supaya diambil pelajarannya, supaya kita tetap, ya, Allah ingin melihat nih, bagaimana kesetiaan kita kepada Allah, Pak. Ada sebagian orang yang setianya ketika senang saja, pas susah nggak mau ibadah sama Allah, lupa sama Allah. Maka Allah ingin supaya kita ini menjadi hamba yang tetap beriman walaupun dalam keadaan bagaimanapun, mau senang, mau susah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita di penghujung jurang, kata Allah. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dikasih kesenangan, tenang imannya. Kalau dikasih kesusahan, inqalaba ala wajhihi, malah apa? Kolab imannya. Ini merugi, Pak. Kemudian yang ketiga antum, ya, memberitahukan kepada bapak bahwa
pintu-pintu rezeki itu diantaranya takwa. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Yakinkan bahwa takwa itu membuka pintu rezeki. Demikian pula banyak istighfar, membuka pintu rezeki. Banyak sedekah, membuka pintu rezeki. Membantu orang susah. Allahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah SAW. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba terus-menerus membantu saudaranya. Selama kita bantu orang, Allah bantu kita, Pak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu a'lam. Terkait larangan mengumumkan barang hilang, apakah juga terlarang untuk melakukan pengumuman orang yang meninggal? Tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa pengumuman di pengeras suara di masjid ya. Ini saya belum mendapatkan satupun riwayat Rasulullah melakukannya itu, Pak. Gak pernah Rasulullah menyuruh Bilal, hai Bilal naik ke atas, umumin ya, innalillahi wa inna raji'un, udah meninggal dunia dan yang lain-lainnya. Iya. Makanya na'i mengumumkan kematian itu ada dua macam. Ada yang boleh dan ada yang terlarang. Adapun yang boleh sebatas memberitahu orang-orang supaya mengurus jenazahnya dan menyolatkannya dan menguburkannya. Adapun yang kedua, mengumumkannya karena seperti perilaku masyarakat jahiliyah, Pak. Di mana mereka menjerit sampai berlari, Pak. Ya, si fulan meninggal ya. Kayak seperti ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Bolehkah saya membaca 2 surat setelah surat Al-Fatihah? Rasulullah 3 bahkan. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah pernah sholat, Ibnu Abbas ikut. Maka beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Iya. Ibnu Mas'ud juga pernah pengen ikut sholat tahajud dengan Rasulullah. Sama, Rasul baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai Ibnu Mas'ud berkata, sampai aku berniat buruk mau batal sholat. Iya. Jadi nggak masalah kalau antum baca 2 surat, 3 surat boleh, nggak apa-apa. Mohon didoakan sahabat saya yang bernama Saripudin yang didiagnosa tumor oleh dokter. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan, dan mengangkat penyakitnya itu. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah menggabungkan 2 niat tahiyat masjid dan sholat sunnah sebelum duduk di masjid dan sholat ba'da subuh loh? Memang ada sholat ba'da subuh? Nggak ada ba'da subuh, Pak. Dilarang ba'da subuh. Adanya qobliyah subuh. Antum masuk masjid niatnya di 2, sekalian tahiyat, sekalian qobliyah, boleh, nggak masalah. Ya, semoga itu pendapat jumhur dari mazhab yang 4. Masjid kami berencana mau membeli lahan kosong, peruntukannya untuk tanah kuburan jamaah masjid. Hal ini disebabkan sudah sangat sempitnya lahan pemakaman di mana-mana. Nanti biaya pembelian tanah akan dikenakan secara merata kepada jamaah yang ingin dimakamkan di situ. Apakah boleh hal ini, Ustaz? Maksudnya iuran apa gimana? Maksudnya siapa yang mau
dikuburkan di sini bayar segini gitu atau gimana? Jualan apa gimana? Ya, ini harap yang bertanya agak detail ya pertanyaannya, karena pertanyaan penting untuk didetailkan. Jika seorang ibu menyusui sedang sholat wajib, tiba-tiba anak terbangun dan menangis, jadi sholatnya nggak khusyuk. Bolehkah sholatnya dibatalkan, Ustadz? Kalau anaknya itu dekat, ada di sampingnya, nggak apa-apa antum sholat sambil menggendong anak. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Rasulullah sholat dengan menggendong Umamah, disimpannya di pundak beliau. Ketika mau sujud disimpannya, sujud. Ketika berdiri diambil lagi. Iya. Itu di sholat zuhur lagi pada asar, 4 rakaat. Begitu terus. Ini menunjukkan boleh. Ya, rukhsah. Ya, kalau memang bisa antum tidak banyak bergerak. Tapi kalau menyebabkan antum banyak bergerak dan yang lain-lain, maka yang lebih baik antum meringankan saja sholatnya. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah mau sholat subuh, dan beliau niatnya mau memanjangkan sholat, terdengar suara anak kecil menangis. Maka Rasulullah tidak ingin menyusahkan ibunya. Maka Rasulullah pun ringankan sholatnya. Iya. Nah, antum ringankan aja sholatnya. Kemudian setelah itu segera diambil anaknya tersebut. Demikian wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.